Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman penikmat PSK semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel ini semakin berkembang. Banyaknya permintaan penikmat PSK, hampir semua bertanya di kolom komentar, kapan pada sebuah koma podcast horor lagi. Dan pada malam hari ini kami tim pada sebuah koma menuruti permintaan penikmat PSK yang menginginkan kami untuk podcast horor. Narasumber kita kali ini ada Mas Jeffrey, dan Mas Jeffrey ini bekerja di salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Dan Mas Jeffrey ini konon katanya punya banyak cerita yang ada hubungannya dengan mistis. Seperti apa ceritanya nanti kita simak bersama. Gimana kabar ya Mas? Baik, alhamdulillah. Umur berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Takutnya nanti buat penikmat PSK kena narasumbernya masih muda, nanti nggak taunya di bawah umur kan gitu. 22 tahun. 22 tahun. Udah lama kerja? Udah lama kerja. Dari lulus SMK langsung kerja. Tinggal di Semarang ya? Iya, Semarang. Tinggal di Semarang. Gimana Mas ini, Mas Jeffrey, kok saya dapat info dari temen yang bisa dipercaya ini, katanya punya banyak lah cerita yang di luar nalar ini. Mau dimulai dari mana dulu lah? Awalnya tuh dari waktu kelas 3 SMP. SMP malah? Iya, SMP. Kelas 3 SMP ya? Waktu SMP, sebelumnya kita ceritain dulu latar belakang keluarga. Oke. Bapak saya tuh emang masih waktu dulu punya yang namanya tuh isian gitu. Isian itu kayak ageman-ageman ya? Kayak banyak lah diisi di ake-akeknya gitu. Oh, jenisnya kayak batu akik gitu? Iya, jadi diisinya itu ke akek. Kayak keris gitu ada? Kalau benda-benda kayak gitu enggak ada akek semua. Nah, itu sampai pada akhirnya bapak saya tuh sakit keras sampai dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dia memutuskan buat mau menetralisir semuanya. Oh, intinya bapak Mas Jeffrey ini punya banyak ageman yang sudah diobati di rumah sakit tapi tidak kunjung sembuh gitu ya? Bukan tidak kunjung sembuh, tapi sembuh, dia ada niat untuk membuang itu semua. Oh ya, dinetralisir, benar. Jadi dia mau meninggalkan dunia hitam tadi ya? Iya, dia mau meninggalkan dunia hitam itu, gampangannya. Dibawalah ke suatu tempat berarti itu? Iya. Jadi waktu sakit itu dia bapak tuh masih main-main kayak gitulah. Posisi sakit masih dolanan gitu? Udah gak habis dari rumah sakit itu masih mainan kayak gitu. Sampai pada akhirnya dia benar-benar mau meninggalkan dunia hitam itu. Terus dia berubah 180 derajat. Itu akhirnya bapak tuh sholat 5 waktu. Itu langsung jadi kayak benar-benar beda orang lah. Hijrah langsung hijrah sih. Keren. Nah, pas hijrah itu dia masih merasa tuh kayak terbebani sama dunia yang hitam itu. Ya pasti, karena tadi diceritakan kan akeh banyak. Iya, otomatis yang ngikuti oke mungkin kan. Nah, terus waktu mau menetralisir itu datang om saya. Adiknya bapakku. Om ya. Dia ngasih tahu kalau ada orang yang bisa buang ini semua, buang segala macam dunia itu. Oh, kayak semacam ruqyah gitu ya? Iya, kayak ruqyah.
dibawalah di suatu tempat di BSB namanya, Di BSB, daerah BSB. daerah BSB sana. Itu waktu itu aku ikut juga. Itu jadi rame, keluargaku, kakak ikut semua, sama keluarganya dia ikut semua, keluarganya om ikut semua. Berarti pakai mobil? Pakai mobil, pakai motor juga. Nah kebetulan aku waktu itu naik motor. Ngetut ke mobil. Iya, ngerti mobil. Nah, oke. Naik motor, terus jalannya itu ya itu BSB itu perumahan elit kan. Ya, Perumahan elit yang jalannya cuma lurus doang, lurus itu. Samping-samping udah perumahan klaster-klaster gitu. Nah sampai akhirnya ada gapura itu di ujung jalan itu ada gapura. Di ujung jalan ada gapura. Itu gapuranya bentuknya tuh kayak ya gapura pada umumnya lah, tapi masih batu gitu. Pas masuk situ itu langsung beda, kayak beda dunia lah. Yang awalnya perumahan elit tiba-tiba kayak perkampungan gitu, kampung gitu. Iya. Udah tak bayangin ya. Ada sekatnya gitu. Terus pas masuk situ nggak jauh dari gapura itu nyampe lah ke tempat bapak yang mau ngobatin itu. Berarti dari gapura terakhir Ya, berarti jaraknya tidak jauh dari gapura itu. udah ada 100 meter kayaknya. Dekat berarti. Itu kampung banyak banget, rumahnya tuh banyak banget, kanan kiri tuh ada banyak kampung lah, banyak rumah-rumah warga gitu. Nah pas sampai di sana langsung ya ngobrol-ngobrol. Aku juga waktu itu masih main sama orang-orang yang di situ. Ramai itu berarti. Rame. Jam berapa? Itu siang, Siang ya. masih termasuk pagi jam 10 jam 11-an loh. Oh ya masih. Nah terus pas mau proses itu nggak dibolehin masuk ke rumah. Jeffrey nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ke rumah. Siapapun itu nggak boleh. Jadi keluarganya tuh disuruh keluar semua. Jadi cuma ada bapakku sama orang itu. Itu maaf kalau boleh tahu, bapaknya itu atributnya itu maksudnya ustadz atau kiai atau orang biasa maksudnya? Kalau Gileli itu orang biasa, benar-benar orang biasa. Itu kayak pakaiannya juga orang Iya. biasa gitu ya. Nggak pakai atribut yang ustadz gitu deh. Disuruh keluar semua. Yang di dalam itu cuma bapakku sama ibuku. Ibuku jadi nemenin. Jadi ibuku ikut nemenin. Di situ kan nggak tahu aku situasi di dalam itu kayak gimana. Ya main lah biasa sama orang-orang di situ, anak-anak kecil di situ. Sampai pada akhirnya udah pembersihan itu udah selesai. Berapa jam mas? Kurang tahu, kayak lama banget itu loh pak. Kayak 2 jam 3 jam kayaknya ada deh. Lama banget. Soalnya waktu itu main itu sampai capek, sepak bola itu sampai capek ya. Iya banyak soalnya. Nah terus sampai akhirnya kan udah selesai. Ya masuklah semua, bro ya. Ya jadi kumpul di kayak ruang tamu gitu, cerita. Bapak sama ibu tuh cerita, terus cerita ke semuanya. Jadi tuh di situ ditunjukin lah ada kantong kresek. Kantong kresek itu pas dibuka kayak apa ya bentuknya? Kayak gumpalan gitu. Kayak ada darah-darahnya gitu. Tapi gumpalan itu warnanya hitam banget. Iya. Nah, bapakku di situ sama ibuku bilang kalau ini tuh keluar dari mulut bapakku. Oh, mungkin apa sing diutake gitu ya? Iya. Nah, terus yang buat bingung itu pas dicium nggak ada baunya. Jadi bener-bener sampai aku tuh gini, gitu tuh nggak ada baunya. Tapi masih basah gitu. Padahal logikanya kalau itu darah, Ya sekalipun ada pasti ada baunya. anyir lah, enggak ya? Tapi pas itu nggak ada, bener-bener nggak ada darah, nggak ada baunya. Keren nih, keren. Dan itu lihat semua? Lihat semua, bener-bener lihat semua. Nah, pas udah itu, akhirnya pulang. Ya pulang kayak biasa, Normal ya. pulang normal lah. Nah, sampai pada akhirnya aku udah kerja. Berarti Udah lama lah. sekian tahun ya. Sekian tahun, time skipnya tuh lama, sekitar
4 tahunan lah. Aku mulai kerja di retail itu bagian delivery. Oh, delivery. Bagian deliverynya ditempatkan di daerah BSP situ. Oh, daerah situ juga. Daerah situ juga. Nah, udah kerja di situ hampir 3 bulan lah. 3 bulan di situ. Sebenarnya kepikiran mau ke sana, mampir gitu. Kayak entah mau lihat doang gitu. Ya, Mampir, tapi nggak pernah kesampaian. Tapi gak banyak kerjaan lah waktu itu. tapi masih inget ya? Masih ingat, bener-bener masih ingat. Soalnya waktu itu ada namanya jalannya. Waktu pas SMP itu namanya tuh. Nah, sering. Jadi ngirim itu sering. Jadi kepikiran terus kayak Mampir lah. iya, aku pernah kesini deh kayaknya. Mampir apa gimana ya, nanti lah gampang. Sampai pada akhirnya tuh ada pesanan. Ya anter. Pas nyampe sana nggak ada sama sekali. Kita dari gapura terus rumah-rumah warga nggak ada. Jadi kan itu jalannya cuma lurus. Iya. Lurus terus Mentok sampai mentok itu harusnya ada gapura. Ada gapura batu tadi. Iya, ada gapura batu tadi. Tapi pas aku nyampe sana itu tuh lapangan luas banget. Bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi ada lubang nggak? Maksudnya dalam arti itu ada jalan lagi nggak ke situ? Nggak ada. Jadi kan aspal. Aspal itu udah Mentok habis. Nggak ada langsung tanah gitu. Itu udah rumputnya udah tinggi semua. Lapangan itu sampai lebar loh. Luas banget lapangannya. Padahal waktu pas bapak kesana, Jeffrey itu kan ngedotnya naik motor. Iya, naik motor. Dan itu setelah aspal itu rumah warga. Setelah aspal itu masuk gapura. Itu jalannya tanah. Jalannya tanah. Tapi samping kanan kiri itu udah banyak rumah warga. Jadi kayak rame lah waktu itu. Waktu pas SMP itu rame ya. Nah, kita ambil positifnya dulu. Apa kayak itu udah digusur? Awalnya mikirnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin perluasan lahan ya. Jadi mungkin kampungnya dibeli atau gimana sama perumahan itu. Tapi pas kalau setidaknya digusur, setidaknya masih ada reruntuhan apa gimana lah. Pasti ada sisa-sisa bangunan itu pasti harusnya ada. Minimal jalannya itu pasti ada kan? Iya, jalannya. Dan itu jalannya ada? Nggak ada, udah rumput semua. Terus jalannya itu kayak nggak ada jalannya ada. Jadi bener-bener lapangan gitu. Terus pas dilihat pojok sana lebih ke sana lagi tuh udah pohon karet gitu. Harusnya itu tuh banyak rumah warga di situ. Harusnya. Nek melihat kondisi yang 4 tahun sebelumnya, ya itu rumah warga. Jadi waktu itu tuh masuk dari gapura, terus kanan kiri samping itu udah banyak orang jualan apa? Kayak makanan gitu loh. Kayak warteg itu banyak. Terus kalau kesana lagi tuh udah pohon karet itu. Gila. Pohon karetnya itu. Nah, tapi pas waktu kerja itu, pas di sana cuma adanya pohon karetnya itu. Rumahnya tuh nggak ada semua. Satu pun nggak ada. Ya. Apa mungkin Jeffrey masuk ke portal gaib itu ya mungkin ya? Nah, waktu itu awalnya belum mikir segitunya. Kan lu masih SMP kan? Karena posisi thinking aja waktu itu. Waktu kok melihat, tapi bingung juga kayak masa gak ada sih ya. Akhirnya aku tanya ke anaknya omku. Waktu itu ikut ngobatin juga. Nah, aku tanya ke namanya itu Dewa, temanku, saudaraku lah, Dewa. Aku tanya ke Dewa, kayak Dewa ini pernah ngobati bapakku ning kene. Kowe cek kelingan pora? Dia jawab masih ingat. Terus kok aja lah ke sana. Jalan-jalan ke sana? Iya, jalan-jalan ke sana. Jadi sekalian jalan-jalan waktu itu sama Ori minggu-minggu lah. Akhirnya pas nyampe di sana tuh dia kaget juga, kok nggak ada.
kok gak ada, dia diem juga. Jadi katanya Dewa itu, bapaknya itu udah kenal tuh lama sama yang ngobatin itu. Jadi tuh sering ke sana. Dewa itu sama bapaknya sama keluarganya tuh sering ke sana. Sering main ke tempatnya yang Iya. ngobatin itu. Udah sering. Tapi ketika pas mbok tunjuki tadi, Iya, dia malah bingung juga. ini cerita ndak ada hantunya, merindingnya kok ini. Ini luar biasa ini. Jeffrey ndak coba cari tahu lewat om atau lewat ibu atau lewat siapa, ndak coba cari tahu. Kalau untuk sekarang belum. Cuma masih itu aja sih. Cuma kalau mau tanya ke om, takutnya tuh menimbulkan yang gimana-gimana. Iya kan, soalnya tetap aneh kan. Kondisi 4 tahun sebelumnya yang perkampungan, benar-benar kampung, Tiba-tiba jadi lapangan. tiba-tiba jadi lapangan tanpa ada reruntuhan bekas itu ya. Iya, iya ada. Nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Ini malah jadi penasaran ya. Kapan-kapan samperin kudunya harusnya itu. Tapi nggak penasaran, nggak tanya om bener sama sekali. Enggak pernah. Takut aja. Terus waktu pas ku ajak ke sana tuh malah jadi takut. Kayak mau ngomong itu takut jadinya. Oh, Makanya aku nggak pernah konfirmasi ke om kan. iya. Dewan nggak pernah cerita apa-apa nggak? Nggak, dia malah ikut takut juga. Jadi selama ini mereka tuh kemana gitu loh. Padahal Jeffrey mau ketemu sama bapak yang ngobatin bapak, Hah? itu juga salaman ya? Salaman, salim gitu. Nggak ada yang aneh. Ya orang-orang biasa pada umumnya lah. Dan kondisi anak-anak kecil banyak di situ. Banyak. Mainan Main dan sampai sepak bola juga. jajan ya jajan. Ini ya buat teman-teman penikmat PSK ini, saya sampai nge-freeze ini. Speechless itu ya ini tadi. Apa mungkin Jeffrey ini mengalami situasi yang dia masuk ke portal gaib tadi. Karena ini cerita terus terang astralnya itu enggak ada yang diceritakan, cuman ini merindingnya itu juga keren banget ini, luar biasa. Setelah nyoba ke sana sama Dewa, setelah itu enggak nyoba lagi. Nggak nyoba lagi. Ya karena udah ngeliat nggak ada, cuma lapangan. Iya. Tanah yang belum dibangun malah. Tanah yang belum dibangun malah. Kan kondisi tanah kalau belum dibangun kan ya rumputnya banyak, Iya. kayak rawa-rawa gitu kan. Masih rumputnya tuh tinggi-tinggi semua. Jadi nggak ada kepikiran buat ke sana lagi. Keren ini, cerita yang keren. Mungkin suatu saat nanti entah kapan tak coba main ke sana lah, ben dia ngerti kondisinya seperti apa. Karena terus terang ini saya penasarannya itu kondisi 4 tahun sebelumnya yang perkampungan warga dapat dikatakan padat ya. Iya padat, rame soalnya. Kan nggak mungkin serta merta 4 tahun jadi rumput kayak gitu kan, nggak mungkin lah, itu nggak mungkin. Makanya tak tanyakan di situ salaman nggak, ngobrol nggak, ternyata Ngobrol juga. lumrahnya. Yang bikin yakin itu jadi bapaknya Dewa waktu itu om itu udah jarang lah ke sana. Pas di mobil pas nyampe itu mereka cerita kayak udah jarang kesini sampai lupa jalannya tuh di mana. Terus patokannya tuh cuma ya ini baliho gitu. Ya itu yang bikin yakin tuh itu. Ini keren. Itu cerita kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu berarti ya Mas? Ya udah hampir 7 tahun kayaknya. 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu. Ada cerita lagi enggak Mas yang lain yang nek menurutmu itu agak di luar nalar gitu? Ada lagi jauh sebelum itu. Loh. Maksudnya jauh sebelum aku kerja di retail. Oh gitu. Itu aku kerja di terminal. Dulunya terminal Terboyo namanya. Oh Terboyo ya. Sekarang itu jadi parkiran truk. Ya jadi parkiran. Jadi awal pas lulus kerja itu langsung kerja di situ. Oh malah di situ dulu. Iya di situ dulu. Dulu kan bapak kerja di terminal Terboyo juga. Itu jadi mandor bis ya. Mandor bis ya. Ya di situ tahu lah kelakuan
kayak gimana di terminal tuh keras lah. Kerasnya dunia terminal. Iya, kerasnya dunia terminal. Pantesan bapak duwe ceklan akeh ya. Ya mungkin. Karena kerasnya itu tadi. Nah, di sana tuh dimasukin sama teman bapak juga ya. Ada. Terus pas ada suatu ketika gimana aku tuh lagi bingung. Waktu itu aku masih ada masalah lah. Masih ada masalah sampai aku tuh bingung mau ngapain. Akhirnya kan itu kan tempatnya kan kayak banyak ruko gitu. Ruko kecil gitu. Aku duduk di situ bingung. Berarti kondisi masih ramai dulu ya berarti? Bukan, itu masih udah jadi parkiran truk. Oh, udah jadi parkiran truk. Udah jadi parkiran truk. Jadi kerjaanku tuh waktu itu markirin truk kan. Parkirnya di sini. Gitu. Nah, kalau sepi kan ya mau gimana lagi? Ya duduk aja main HP. Nah, waktu itu bingung karena ketimpa masalah banyak banget. Akhirnya ya cuma bengong aja di situ. Sampai pada akhirnya tuh ada satu orang nyamperin, ikut duduk juga di sebelah. Gue duduk juga, tapi waktu itu nggak yes. Karena sering ngobrol sama orang nggak dikenal juga kan. Karena kondisi. Ya aku anggap biasa. Ya kita ngobrol. Terus di situ yang buat aneh itu ada dia bilang tuh nyebut masalahku. Duh, padahal nggak kenal. Nggak tahu juga siapa. Jam berapa ya? Itu siang. Siang? Waktu itu aku masih shift pagi. Itu siang. Dia bilang kalau masnya itu kenapa? Kok kelihatannya tuh gak semangat? Ada masalah apa? Ya di situ aku cuma enggak mas, ya apa? Perawakannya umur berapa itu yang itu tuh kalau itu ininya tuh ada janggutnya tapi di sini itu sekitaran kayaknya umur 40-50an deh. Setengah tua ya? Setengah tua. Bapak-bapak itu yang kulihat itu awalnya pas dia bilang kayak gitu baru aku lihat ke dia gitu. Bapak-bapak mas ya apa ya? Waktu itu udah mas bukan pak. Nah terus akhirnya dia bilang nggak apa-apa, nggak usah, jangan terlalu dipikirin, lebih fokus ke keluarga aja, jangan masalah itu jangan dipikir terus gitu. Dia sampai nyebut nama juga waktu itu, jadi aku kaget lah di situ, nggak kenal loh mas kita tuh, tapi kok kamu tahu nyebut nama orang juga. Nah terus dia tuh kayak ngasih banyak nasihat lah di situ. Sampai akhirnya tuh waktu itu sampai ku rekam. Jadi kalau aku dulu, jadi tuh setiap ada orang ngomong yang menurutku penting kayak ngasih nasihat ke aku tuh selalu rekam pakai HP. Oh ya. Karena dulu tuh aku susah ngerti gitu loh. Kalau menurutku itu baik, terus nggak mudeng itu bisa ku play lagi gitu. Oh ya, pas lagi santai setel meneh gitu ya. Jadi buat belajar juga gitu loh. Nah itu aku diam-diam ngerekam gitu. Terus setelah sekian lama ngobrol, aku nggak pernah ngasih pertanyaan gitu. Jadi kayak ya udah dengerin dia ngomong aja. Ngalir terus ya. Iya ngalir aja. Tapi kok bener semua yang disampaikan tadi. Iya. Kayak dari waktu itu kan aku lulus SMA, bapakku meninggal. Dia tuh tahu. Jadi yang orang-orang yang ada di parkiran itu tuh kebanyakan kenal bapakku semua. Jadi kenal sama aku juga gitu. Sampai akhirnya dia tuh nyeritain gimana kondisinya pas bapakku meninggal itu yang datang siapa aja. Oh yang datang ini kemarin datang kan gitu gini. Makin kaget yang ya awalnya aku pikir itu teman bapak ya. Positifnya iya. Itu ya. Terus waktu itu aku tanya apa temannya bapak gitu. Enggak, aku nggak kenal sama bapakmu. Terus akhirnya azan zuhur. Azan zuhur orang itu tuh udah mulai mau pergi gitu lah. Pamit, mas tak sholat dulu gitu. Terus aku perhatiin tuh
Aku perhatiin lama gitu. Pas masuk masjid, aku ikut. Aku ikut dari belakang gitu. Aku nungguin di depan masjid, walaupun nggak ikut sholat ya. Nggak ikut sholat. Cah nomo ya. Nah, pas jalan itu jadi kepikiran, kok aku di pikiranku tuh banyak pertanyaan gitu loh. Kok bisa tahu? Terus ini tuh apa itu loh? Kok aneh lah menurutku. Terus pas masuk masjid, sholatnya udah selesai, aku tungguin orangnya. Jadi masih lihat itu, masih lihat orangnya tuh masih doa, habis sholat tuh masih doa. Nah, ada temanku yang satu shift itu ngobrol, ini masalah kerjaan. Ya, udah update belum? Ini belum. Udah semua aman. Nah, terus pas aku nengok ke masjid, nggak ada orangnya. Aku tanya, tadi ngelihat orang pakai baju hitam nggak? Ini ke salah satu orang yang di situ. Nggak ada, Mas. Siapa kah? Nggak ada. Terus aku tanya ke temanku. Jadi orang itu sebelumnya itu udah sempat ngobrol sama yang namanya tuh gampangannya Mas Black lah. Mas Black. Nah, aku sama Mas Black itu deket, soalnya dia teman bapakku. Aku tanya ke Mas Black, Mas, orang yang tadi ngobrol sama sampean di mana? Loh, tadi ngobrol sama kamu. Terus, itu sekarang nggak ada ya, Mas? Tak cari itu di parkiran itu orang-orangnya nggak ada, bener-bener nggak ada. Jeda dari aku ngomong sama temanku tuh sebentar doang ya, Pak. Pas aku lihat nggak ada, sampai aku masuk ke masjid itu nyari sini aja deh, nggak ada orangnya. Terus di situ aku kepikiran. Mulai kepikiran. Ini aku ngobrol sama siapa? Soalnya waktu diobrolin itu, dia itu nyebut habis ini aku mau ngapain. Maksudnya planning aku habis dari kerja dari sini besoknya tuh mau ngapain itu dia bilang. Tapi aku waktu itu nggak mudeng lah sama apa yang dia omongin. Jadi waktu itu dia tuh bilangnya gini, santai aja Mas, kalau di sini belum rezekinya, mungkin rezekimu masak gitu. Rezekimu dimasak. Mungkin kalau masak bukan rezekimu, ya nanti kamu bisa cari tahu sendiri lah gitu. Ya aku di situ cuma iya Mas. Merungok kita. Ya merungok kita. Akhirnya setelah dari ada kejadian itu, besoknya sekitar 2 bulan aku resign karena ada masalah di situ. Akhirnya aku kerja masak. Aku kerja jadi cook di restoran cepat saji lah. Aku jadi cook di situ. Mulai tambah bingung. Di situ langsung kepikiran. Kok ada orang bisa tahu gitu. Detail ya. Detail. Bener-bener aku jadi yang tukang masaknya di situ. Soalnya. Iya, nggak masuk akal lagi ini malah. Tapi nggak nyoba nyari tahu itu maksudnya. Orangnya nggak ada, mau cari tahu gimana? Nah, maksudnya. Tapi waktu itu kan masih ada HP kan, jadi omongannya kan. Oh iya. Jadi tuh aku dari kerja yang parkir itu sampai aku akhirnya masuk ke retail, jangannya tuh lama. Nah, jadi aku masih pakai HP itu dan masih ada rekamannya itu. Jadi aku putar terus masih ada suaranya. Tapi pas suatu ketika, padahal aku tuh orang yang jarang ngehapus chat gitu loh. Itu hilang. Jadi kan aku ngirim ke WA aku sendiri. Semua hal-hal yang penting tuh ngirim ke WA aku sendiri. Nah, pas aku pengen dengerin lagi, itu hilang. Suara itu ya. Rekamannya itu hilang. Itu rekaman dalam bentuk voice suara apa sih namanya? Jadi aku tak branding. Dan sampai aku mikir kayak, ini orang sebenarnya siapa? Aku jadi bingung. Ya nanti tak jelaskan nek wis bar podcast baik. Itu jeda dia bilang nanti kalau nggak rezekinya di sini ya di masak gitu kan. Dia setelah masak itu juga menjelaskan lagi. Aku tanya pas itu, enggak ding. Dia cuma bilang itu,
Kalau rezekinya nggak dimasak, dia bilang ya mungkin nanti bisa cari tahu sendiri. Jadi nggak mungkin sampai masak tok aku dikasih tahu gitu. Batasnya yang masak Ya, tok ya. batasnya dimasak tok. Keren itu. Jadi nggak sampai Panjang gitu enggak ya. Wah, nek sampai panjang ya malah terbaca atau hidupmu. iya dong. Mikir keren deh. Tapi padahal inti perawaan bapaknya tadi kayak orang biasa gitu ya. Kayak orang biasa cuma pakai gamis waktu itu. Gamis hitam. Gamis hitam bener-bener panjang sampai kaki itu. Ya. Tapi enggak ada maksudnya itu atribut yang lain, cuma gamis. Tidak ada, cuma gamis tuh. Ya masih inget sama wajahnya, cuma agak lupa. Yang paling inget tuh ada janggut di sini. Enggak punya kumis ya Mas? Tidak punya kumis, enggak punya. Oke, keren ini. Ini lagi-lagi kejadiannya kembali di siang hari ya. Iya sih. Ya Mas ya. Tadi yang pertama siang hari, untuk cerita yang kedua ini juga siang hari, dan kepala saya mulai pusing Mas ini. Itu berarti malah sebelum kerja di retail. Sebelum kerja di retail jauh. Tapi selama di retail itu udah ada kejadian apa-apa? Enggak ada. Jadi buat teman-teman penikmat PSK, kita pernah punya narasumber yang dia juga bekerja di salah satu retail terkemuka di Indonesia. Jadi buat teman-teman penikmat PSK nanti bisa klik tautan di atas biar disiapkan linknya. Ada lagi Mas ceritanya Mas? Yang rodok medeni sih, maksudnya di luar nalar lah. Kayak ini tadi kan dua cerita ini kan di luar nalar semua. Mungkin ada lagi ceritanya. Kayaknya itu tok sih Pak. Enggak ada lagi Ya. Wih, dua saja udah. Iya. Udah merindingnya kena banget itu. Sampai yang nungguin kamera aja itu pakai jaket, tapi dia juga merinding itu di dalamnya itu. Iya Rang ya. Iya Tar. Jadi ini memang keren, apalagi kalau yang pertama ini kan yang kita bahas kampung. Jadi mungkin Mas Jeffrey untuk menceritakan ini memang di awal agak berat, karena yang kita bahas ini terus terang saja memang satu kampung. Kalau yang kedua ini memang kan cuman personal satu sosok ya, dan sosoknya itu tidak menakutkan ya. Biasa saja, cuman efeknya yang tidak biasa kayak gitu. Terima kasih ya Mas ceritanya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Itu teman-teman, cerita dari Mas Jeffrey yang kembali lagi. Cerita di luar nalar itu tidak harus sosok astral yang menakutkan. Ini menceritakan 2 kali dan ini luar biasa. Astralnya tidak menakutkan. Semuanya berbentuk manusia biasa dan bisa bercerita, beraktivitas seperti normalnya manusia. Tapi merindingnya jangan ditanya. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman. Tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.